siapa ya? Pan? Topan? Setelah pemakaman Pak Jalil, kampung kecil itu berubah. Malam-malam terasa lebih panjang, udara seolah membeku. Bisik-bisik warga menyebar, suara langkah kaki di kuburan, suara bisikan dari pekuburan tua. Dhot melapor pada Bang Topan, ketua RT sekaligus sahabat lamanya. Sore itu, warga berkumpul di rumah Bang Topan untuk doa bersama. Dewi, istri Bang Topan, sendirian di rumah yang kini terasa dingin seperti kuburan. Bang Topan pergi mengurus administrasi, meninggalkan Dewi dalam kesunyian mencekam. Saat malam turun, ketukan keras menghantam pintu. Bukan Bang Topan, bukan manusia. Di ambang pintu berdiri sosok pocong Pak Jalil. Matanya merah membara, wajahnya penuh dendam. Dewi jatuh terduduk, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Dalam tatapan kosong itu, Dewi melihat kilasan masa lalu. Ia bukan hanya Dewi, ia adalah Nona Elin, agen kegelapan dari masa lalu. Terlibat dalam mafia besar serta tindakan kriminal ia yang pernah lakukan. Pak Jalil, sebelum mati, tahu rahasianya. Elinlah yang memerintahkan bodyguardnya untuk menghabisi Pak Jalil. Kini, Pak Jalil menuntut balas. Sejak malam itu, Dewi berubah, kosong, dingin, seperti boneka tanpa jiwa. Rumah Bang Topan dipenuhi bisikan, langkah-langkah tak terlihat, pintu yang berderit sendiri. Dhot dan sahabatnya, Kona, merasa ada yang lebih mengerikan sedang bergerak. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Mereka mulai menyelidiki, hingga menemukan sebuah sobekan kertas bertuliskan Nona Elin, nama terkutuk yang membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan membisikannya. Malam demi malam, teror meningkat. Lampu-lampu padam mendadak. Sosok Pak Jalil muncul, lebih rusak, lebih menyeramkan, menyeret jiwa-jiwa berdosa ke dalam kegelapan. Dalam keadaan kerasukan, Dewi mengaku, "Aku hanya menjalankan perintah. Proyek itu harus dilindungi." Dhot dan Kona menggali lebih dalam, dan menemukan kebenaran yang mengerikan. Pak Jalil menyimpan bukti proyek gelap kampung, perdagangan ilegal yang melibatkan orang dalam. Termasuk Bang Topan, dan Dewi alias Nona Elin. Pengkhianatan datang dari sahabat sendiri. Merasa terancam, Bang Topan berubah brutal. Ia berusaha membungkam Dhot dan Kona sebelum rahasia itu bocor. Namun, malam itu, rumahnya diselimuti kabut hitam. Dari dalam kabut, muncul Pak Jalil, dan semua arwah korban masa lalu. Rumah itu berubah menjadi neraka dunia. Jeritan mengiris udara. Bayangan menyeret tubuh-tubuh yang bersalah. Darah menetes dari dinding. Bang Topan mencoba melawan, tapi dosa masa lalu tak bisa dikalahkan. Ia menghilang, lenyap ditelan kegelapan. Begitu pula Nona Elin, menguap dalam kabut pekat. Suara langkah dan bisikan dendam masih terdengar setiap malam. Tapi bencana baru mulai. Pak Wirya, dukun tua kampung, mengungkap kebenaran. Kutukan telah dilepaskan. Dhot, Kona, dan Pak Wirya harus membuat pilihan. Membongkar seluruh dosa masa lalu, atau menjadi korban berikutnya. Sementara itu, Nona Elin mulai menampakkan diri. Berdiri di pasar kosong, menyeringai di sekolah tua, mengintip dari balik pohon. Satu persatu warga yang pernah terlibat mulai menghilang, meninggalkan jeritan panjang di udara malam. Dalam catatan rahasia Pak Jalil, Dhot dan Kona menemukan asal-muasal malapetaka ini. Warga protes, lalu hilang. Anak-anak yang tahu, dibungkam. Di balik itu semua, Bang Topan, para pejabat, dan Nona Elin, bukan manusia biasa, melainkan penjaga rahasia berdarah hasil ritual kuno. Membunuh Nona Elin biasa saja tak cukup. Hanya satu cara, mengungkap kebenaran kepada seluruh kampung melalui ritual pengusiran massal. Di pekuburan lama, di malam purnama, tempat pertama dosa itu terjadi. 3 malam tersisa. Malam ritual. Kampung dikumpulkan di pekuburan tua.
Pak Wirya memimpin mantra kuno. Dhot membawa bukti. Kona mempersiapkan sesajen pengusiran. Angin berhenti. Kabut tebal menyelimuti nisan. Tiba-tiba, Nona Elin muncul dari balik kabut. Wajahnya setengah hancur, matanya lubang hitam tak berujung. Dengan suara menggema, "Kalian pikir dosa bisa ditebus dengan doa? Kalian semua berdarah di tanganku." Warga panik, mencoba lari, tapi kabut menjadi tembok. Dhot maju, mengangkat dokumen. "Semua harus tahu, ini bukan tentang Pak Jalil saja. Ini tentang kalian semua." Nona Elin menjerit, tanah berguncang. Pak Wirya membacakan mantra terakhir. Cahaya putih membakar tubuh Nona Elin, jeritannya menggema hingga langit. Dalam ledakan cahaya, Nona Elin lenyap bersama kabut. Dan arwah-arwah terkutuk. Kampung Perlahan kembali normal. Namun Dhot dan Kona tahu, beberapa dosa terlalu dalam untuk ditebus. Suatu malam, saat Dhot melewati pekuburan, ia mendengar bisikan. "Aku menunggu di seberang gelap." Ia berhenti. Tak ada siapa-siapa. Namun, di sudut matanya, bayangan hitam itu selalu ada. Beberapa minggu berlalu sejak ritual itu. Warga kampung mulai berani beraktivitas, meski bayang-bayang ketakutan masih menggantung. Tapi malam itu, saat Dhot melewati pekuburan untuk pulang, ia mendengar bisikan itu. "Aku menunggu di seberang gelap." Dat membeku. Jantungnya berdegup liar. Ia menoleh, hanya makam tua dan kabut tipis. Tapi di sudut matanya, bayangan hitam tampak bersembunyi di balik nisan retak. Dhot mempercepat langkahnya. Namun langkah-langkah itu mengikutinya. Dekat sekali. Saat ia hampir mencapai jalan kampung, tiba-tiba seorang wanita tua muncul di hadapannya, wajahnya pucat, matanya kosong. Wanita itu berbisik dengan suara serak. "Belum selesai, nak. Mereka bangkit untuk yang lebih besar." Sebelum Dhot sempat bertanya, wanita itu menghilang ke dalam kegelapan, seperti asap disapu angin. Keesokan paginya, kampung gempar. Pak Wirya ditemukan tewas. Tubuhnya kaku, matanya membelalak ke langit, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sesaat sebelum mati. Di tangannya, tergenggam kuat sebuah potongan kain. Kain itu berwarna hitam, bertuliskan simbol aneh berwarna merah darah. Dhot dan Kona, bersama beberapa warga yang masih berani, Menemukan sesuatu yang menjejakkan. Pekuburan tua kini penuh dengan bikas-bikas penggalian. seseorang atau sesuatu telah membangkitkan makam-makam tua. Pak Wirya ternyata pernah menulis catatan terakhir dalam buku lamanya. Jika kabut kembali, artinya yang lebih kuno telah dibangkitkan. Nona Elin hanya pelayan, Tuan Marika sudah bebas. kutukan yang lebih tua. Melalui sisa catatan Pak Wirya, Dhot dan Kona menemukan legenda yang selama ini disembunyikan. Dahulu, jauh sebelum kampung itu ada, tempat itu adalah lahan ritual pemanggilan Ratu Hitam. Entitas kegelapan kuno yang bersemayam di tanah tersebut. Mereka yang terlibat dalam proyek ilegal membangunkan kekuatan itu tanpa sadar. Nona Elin hanyalah penjaga, tapi sumber kegelapan sebenarnya baru saja terlepas. Kini, Ratu Hitam itu membangunkan arwah-arwah pendendam. Bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk membangun kerajaan baru di dunia manusia. Tanda-tanda awal mulai muncul. Bye-bye kampung lahir dengan tanda lahir berbentuk mata hitam. Hewan ternak mati mendadak dengan tubuh membiru. Sumur-sumur mengering tanpa sebab. Misi baru Dhot dan Kona. Dhot dan Kona tahu, mereka tak lagi hanya berurusan dengan arwah. Mereka harus melawan sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih kejam. Mereka menemui seorang perempuan aneh, Busari, penjaga naskah kuno yang pernah diasingkan karena dituduh ilmu hitam. Busari mengungkapkan,